Di rumah sakit paling mewah di kota ini, tempat orang kaya membeli harapan dengan angka yang bahkan sulit dihitung. Pagi itu, udara terasa berbeda. Bangunan berlapis kaca memantulkan matahari seperti cermin raksasa. Seakan ingin berkata bahwa di sini, segalanya bisa diatur, segalanya bisa ditukar, segalanya bisa diselamatkan selama ada uang. Namun, di antara barisan mobil mahal dan langkah staf yang rapi, ada satu pemandangan yang membuat kemewahan itu tampak hampa. Seorang wanita berdiri dingin di samping kursi roda, jemarinya menggenggam pegangan seolah itu satu-satunya hal yang bisa menahannya agar tidak runtuh. Namanya Linda Nasution. Cantik, kaya raya, dan dikenal sebagai pebisnis paling ditakuti di kota itu. Investor tunduk, direktur senior gemetar ketika ia bicara, dan satu panggilan telepon dari Linda bisa membuat karier seseorang naik atau hancur. Tapi pagi itu, di balik wajah tegasnya, ada sesuatu yang rapuh. Matanya tidak memandang orang-orang, tidak peduli pada tatapan kagum atau takut yang biasanya ia nikmati. Yang ada hanya satu tujuan, satu ketakutan yang ia kunci rapat-rapat di dadanya. Di kursi roda itu, duduk kakak laki-lakinya, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tubuh pria itu kurus, wajahnya pucat, dan di kepalanya ada benjolan besar yang dibalut perban tipis. Setiap tarikan napasnya berat, seperti hidup memaksanya bertahan, walau tubuhnya ingin menyerah. Linda menunduk, suaranya pelan, nyaris bergetar. "Tenang mas, kita pasti menemukan jalan." Kalimat itu terdengar seperti janji, tapi juga seperti doa yang selama ini ia pura-pura tidak percaya. Ia sudah menghabiskan miliaran rupiah, dokter terbaik, alat tercanggih, kamar VIP, semuanya sudah ia beli. Namun hasilnya selalu sama. Kalimat yang berulang menusuk seperti ejekan. "Maaf, kami tidak sanggup." Dan untuk pertama kalinya, Linda Nasution yang selalu menang, mulai merasa tidak berdaya. Mereka melintasi taman kecil di halaman rumah sakit. Beberapa perawat melirik Linda dengan segan karena semua staf mengenalnya. Semua orang tahu, Linda bukan orang yang bisa diperlakukan sembarangan. Ia bisa ramah, tapi juga bisa sangat dingin. Hari itu, dinginnya terasa seperti dinding. Lalu tiba-tiba, sebuah suara menghentikan langkahnya. "Permisi," bukan suara dokter, bukan suara staf. Linda menoleh, dan di hadapannya berdiri seorang pria yang seolah tidak cocok berada di tempat semewah ini. Pakaiannya lusuh, warnanya pudar dimakan waktu. Celananya kusam penuh lipatan, seperti sudah berkali-kali dicuci tanpa sabun yang layak. Di kakinya, sandal jepit tipis hampir putus. Kulitnya gelap terbakar matahari, dan wajahnya terlalu tenang. Tenang dengan cara yang mengganggu, karena orang yang berdiri di depan Linda biasanya gemetar, menunduk, atau buru-buru meminta maaf. Tapi pria ini berdiri tegak, tidak sombong, namun juga tidak takut. Linda menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. "Siapa kau?" Suaranya tajam, dingin, seperti pisau. Pria itu menunduk sedikit, lalu mengangkat wajahnya dengan keberanian yang membuat beberapa orang spontan berhenti melangkah. "Namaku Sentot." Suster yang mendampingi Linda langsung tegang, seperti ingin mengusirnya. "Pak, maaf, ini area pasien." Namun Sentot melangkah satu langkah lebih dekat, matanya tertuju pada kursi roda itu, pada benjolan di kepala sang kakak. Suaranya pelan, tapi jelas. "Aku tahu penyakit kakakmu, dan aku ingin mencoba menyembuhkannya." Udara seperti membeku, seakan taman kecil itu tiba-tiba kehilangan semua suara. Beberapa pengunjung berhenti, membentuk lingkaran kecil tanpa sadar, ingin melihat drama apa yang akan terjadi ketika seorang pria lusuh menantang wanita paling berkuasa di kota ini. Wajah Linda berubah, terkejut sesaat, lalu bibirnya melengkung dalam senyum miring, senyum yang biasanya muncul sebelum ia menghancurkan seseorang dengan kata-kata. Tawa kecil keluar dari bibirnya, penuh penghinaan. "Kau bilang apa?" Sentot mengulang, kali ini lebih mantap, seolah ia tahu setiap kata yang ia ucapkan bisa menjadi sebab ia diusir atau dipermalukan. "Beri aku kesempatan, aku ingin menolong kakakmu." Linda tertawa lebih keras. "Menolong?" Ia mendekat, jarak mereka kini hanya sejengkal.
Kau pikir ini pasar? Ini rumah sakit internasional. Dokter spesialis terbaik saja menyerah. Matanya menyapu baju Sentot yang compang-camping, lalu sandal jepitnya. Dan kau, dengan penampilan begini, berani bilang bisa menyembuhkan sesuatu yang bahkan profesor pun tidak sanggup. Sentot diam sejenak. Lalu, di luar dugaan semua orang, ia berlutut di hadapan Linda. Keramaian spontan tercipta. Ada yang berbisik, ada yang tertawa sinis, ada yang sudah mengangkat ponsel. Sentot menunduk. Suaranya lirih namun tegas. Aku mohon, aku serius, aku tidak minta bayaran, aku hanya ingin menolong. Bagi Linda, itu seperti tamparan. Harga dirinya sebagai wanita sukses, sebagai penguasa ruang rapat dan angka-angka besar, terasa diinjak di depan umum. Dan semua keputusasaan yang selama ini ia tahan meledak menjadi amarah. Dengan satu gerakan cepat, Linda menarik kerah baju Sentot hingga pria itu terangkat sedikit. Dengar baik-baik, bisiknya tajam. Aku sudah muak dengan orang-orang sepertimu. Ia melepas tarikannya dengan kasar. Lalu ia menatap jam tangannya, seakan waktu adalah senjata yang paling ia percaya. Suaranya dibuat keras agar semua orang mendengar, agar ini menjadi panggung, agar Sentot tidak punya jalan mundur. Baik, aku beri kau kesempatan. Linda menelan napas, matanya mengeras. 15 menit. Beberapa orang menahan napas. Suster tampak ingin menghentikan, tapi tak berani. Linda melangkah lebih dekat, menatap Sentot seperti hakim yang sudah memutuskan hukuman. Jika dalam 15 menit kakakku sembuh, suaranya terdengar seperti kontrak yang dibacakan. Aku akan memberimu apapun yang kau mau. Uang, mobil, rumah, hidup mewah. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada dingin yang membuat orang-orang saling pandang. Bahkan jika kau mau, aku akan menjadi istrimu. Bisik-bisik langsung pecah, tapi Linda tidak peduli. Ia hanya ingin satu hal, memastikan semua orang menjadi saksi. Tapi jika kau gagal, lanjutnya lebih tajam. Aku akan mempermalukanmu di depan semua orang di sini. Aku pastikan seluruh kota tahu bahwa kau hanyalah penipu rendahan. Sentot mengangkat wajahnya. Tatapannya tetap tenang, tidak takut, tidak marah. Seolah ancaman Linda hanyalah angin lewat. Ia mengangguk pelan. Aku terima. Linda menekan stopwatch di jam tangannya. Detik pertama berjalan, dan tanpa disadari Linda, 15 menit itu bukan hanya ujian untuk Sentot. Itu adalah awal runtuhnya keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia bisa dibeli dengan uang. Linda berdiri beberapa langkah dari kursi roda kakaknya. Kedua lengannya terlipat erat di depan dada, seolah ia sedang menahan sesuatu yang ingin meledak keluar. Di wajahnya masih ada sisa kesombongan seorang perempuan yang terbiasa memegang kendali. Tapi di balik sorot matanya, ada ketakutan yang tidak mau ia akui, ketakutan yang menempel seperti bayangan. Sentot tidak berkata apapun lagi. Ia hanya maju pelan, lalu berdiri tepat di depan kursi roda itu. Kedua telapak tangannya terangkat perlahan, lalu menempel pada kepala sang kakak, tepat di bagian benjolan yang selama ini menjadi sumber mimpi buruk Linda. Sentuhan itu begitu sederhana, tapi bagi Linda, itu seperti adegan yang terlalu gila untuk dipercaya. Begitu banyak dokter memeriksa, begitu banyak alat memindahi. Namun, pria lusuh ini hanya memakai tangan kosongnya, seakan tubuh manusia hanyalah pintu yang bisa ia buka, dengan cara yang tidak diketahui siapapun. Jangan lama-lama, kata Linda tajam, suaranya seperti cambuk. Waktumu sudah berjalan. Di sekeliling mereka, langkah kaki mulai melambat. Orang-orang yang tadinya hanya lewat kini berhenti, membentuk lingkaran kecil. Ada keluarga pasien, ada beberapa pengunjung, ada 2 perawat yang sengaja mendekat karena penasaran. Bahkan satpam yang biasanya dingin pun berdiri tidak jauh, memasang wajah waspada. Bisik-bisik muncul, bergulung pelan, lalu makin ramai. Sebagian menertawakan Sentot, sebagian menunggu ia dipermalukan, dan sebagian lagi diam-diam berharap ada mukjizat. Karena melihat seorang wanita seperti Linda runtuh oleh keputusasaan adalah sesuatu yang jarang terjadi. Linda membiarkan semua bisikan itu menjadi tekanan. Ia ingin Sentot gentar. Ia ingin pria itu sadar diri. Dalam pikirannya,
Ia sudah membayangkan nanti ia akan menunjuk Sentot di depan semua orang, lalu mengatakan dengan suara lantang bahwa ia hampir saja tertipu oleh sandiwara murahan. Ia ingin rasa takut itu hilang dari dadanya dengan cara menghancurkan sumbernya. Namun Sentot tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Matanya terpejam, wajahnya tegang, seperti sedang menahan beban yang tidak terlihat. Nafasnya perlahan berubah lebih berat. Tangannya tetap menempel, tidak bergerak, seolah menyatu dengan kepala sang kakak. Linda menunduk sedikit ke arah kakaknya. Suaranya kini lebih pelan, hanya cukup untuk didengar oleh dirinya sendiri. "Mas, bertahan ya." Lalu ia kembali menatap Sentot, mengangkat dagunya tinggi. Wajahnya kembali dingin. Ia menoleh pada suster yang mendampinginya. "Kalau dalam beberapa menit tidak ada perubahan, aku minta dia dikeluarkan." Suster itu ragu-ragu, tapi akhirnya mengangguk karena semua orang di Rumah Sakit Internasional Mahardika ini tahu satu hal, melawan Linda Nasution sama saja menandatangani surat pemecatan sendiri. Waktu bergerak, 1 menit terasa seperti 1 jam, 2 menit terasa seperti siksaan. Tidak ada perubahan yang terlihat. Sang kakak masih lemah, matanya masih sayu, benjolan itu masih ada. Linda tersenyum sinis kecil, seolah kemenangan sudah di tangan. Ia menatap jam tangannya dengan gaya seorang eksekutif yang menilai performa karyawan. Lalu, dengan sengaja, ia bicara keras agar semua orang mendengar. 10 menit lagi, katanya, nadanya penuh ejekan. "Kau masih punya waktu untuk berpura-pura." Beberapa orang tertawa pelan. Ada yang menggeleng, ada yang berbisik bahwa Sentot pasti gila. Tapi ada juga yang mulai diam karena melihat Sentot tidak memainkan trik apapun. Ia tidak berdoa keras-keras, tidak mengangkat tangan seperti dukun, tidak membuat pertunjukan. Ia hanya menahan diri seperti seseorang yang sedang berjuang melawan sesuatu di dalam tubuh orang lain. Menit demi menit berlalu. Saat menit kelima lewat, Linda mulai mondar-mandir kecil, hak sepatunya berdetak di atas batu. Ia ingin terlihat tenang, tapi gerakannya membocorkan kegelisahan. Ia melirik wajah kakaknya berkali-kali, lalu memaksa dirinya untuk kembali menatap Sentot dengan tatapan merendahkan. Dan tepat ketika menit ke-6 mendekat, sesuatu terjadi. Suara kecil terdengar dari kursi roda. Sangat pelan, nyaris tidak ada. Seperti gumaman yang lahir dari tenggorokan yang sudah terlalu lama diam. Linda berhenti. Wajahnya menegang, seakan ada petir yang menghantam dada. Ia menatap kakaknya cepat, lalu menatap orang-orang di sekeliling, memastikan apakah hanya dirinya yang mendengar. Beberapa orang saling pandang. Ada yang berbisik, ada yang spontan maju setengah langkah. "Tadi dia mengerang kan?" Terdengar suara seseorang, ragu tapi jelas. Linda menelan ludah, lalu memaksakan tawa kecil yang terdengar palsu. "Itu cuman refleks," katanya cepat, lebih seperti meyakinkan diri sendiri. "Efek psikologis. Kalian jangan bodoh." Tapi meski mulutnya menyangkal, matanya tidak bisa bohong. Matanya mulai memandang Sentot bukan sebagai penipu, melainkan sebagai seseorang yang benar sedang berjuang. Wajah Sentot kini basah oleh keringat. Rahangnya mengeras, giginya seperti menggertak menahan sakit. Nafasnya tidak lagi teratur, dadanya naik turun cepat, seperti seseorang yang sedang memeras seluruh tenaga hidupnya keluar. Ia tidak membuka mata, seolah kalau ia kehilangan fokus 1 detik saja, semuanya akan runtuh. Dan di kursi roda itu, kelopak mata sang kakak bergerak. Kecil, lambat, tapi nyata. Linda menahan napas. Tangan yang tadi terlipat kini jatuh ke sisi tubuhnya tanpa sadar. Seluruh dunia seperti menyempit hanya pada wajah kakaknya. Pada gerakan kecil itu, pada kemungkinan yang selama ini ia benci. Kemungkinan yang bernama harapan. Suster itu mencoba maju, suaranya pelan, tapi tegas seperti orang yang sudah terbiasa membaca angka di monitor. "Bu Linda, ini bisa saja refleks. Tekanan darahnya masih stabil." Linda langsung memotong tanpa menoleh, seolah satu kalimat itu saja sudah cukup membuatnya muak. Matanya tidak lepas dari wajah kakaknya. Ia seperti takut. Kalau ia berpaling 1 detik saja, keajaiban kecil itu akan menghilang. Lalu dunia akan kembali ke tempat yang gelap,
tempat ia sudah terlalu lama terjebak. Jarum jam di kepalanya berdetak keras, menit ke-10. Biasanya 10 menit tak berarti apa-apa bagi Linda Nasution. Ia bisa menandatangani kontrak bernilai miliaran dalam 10 menit, bisa memecat orang dalam 10 menit, bahkan bisa mengubah nasib sebuah perusahaan dalam 10 menit. Tapi kali ini, 10 menit terasa seperti batas antara hidup dan mati, antara berharap dan hancur. Ia menatap jam tangannya, lalu menatap Sentot. Tidak ada lagi tawa sinis, tidak ada ejekan. Yang tersisa hanya ketegangan yang menyesakkan. Sentot menggertakkan gigi. Kedua tangannya mulai bergetar halus, seperti seseorang yang menahan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang tidak terlihat. Keringat mengalir dari pelipisnya, turun di pipi, jatuh ke tanah. Nafasnya mulai kacau, tidak lagi pelan dan teratur. Dadanya naik turun cepat, seperti orang yang sedang berenang, melawan arus deras, memaksa tubuhnya tetap bertahan. Linda menelan ludah. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang merambat pelan-pelan. Bukan rasa percaya, karena Linda tidak pernah hidup dengan percaya. Ia hidup dengan data, dengan logika, dengan kontrol. Ia benci harapan, karena harapan selalu datang membawa janji, lalu pergi meninggalkan puing-puing. Tapi saat ini, harapan itu memaksa masuk tanpa izin. Menit ke-11. Udara di halaman rumah sakit terasa lebih berat. Kerumunan makin rapat, tapi tidak ada yang berani terlalu dekat. Semua menonton, seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di tempat semewah ini. Tempat yang seharusnya bersih dari keajaiban, karena semuanya harus bisa dijelaskan dengan ilmu dan uang. Lalu, tiba-tiba, kakak Linda menggerakkan kepalanya. Bukan gerakan besar, hanya anggukan kecil, sangat pelan, seperti seseorang yang baru kembali dari tempat jauh, lalu mencoba memberi tanda bahwa ia masih ada. Tapi gerakan kecil itu menghantam Linda seperti palu godam. Lututnya nyaris lemas. Tangannya refleks meraih lengan kursi roda, seakan ia butuh pegangan agar tidak jatuh. Suster di sampingnya tersentak. Ia menatap monitor kecil yang dibawanya, lalu menatap benjolan itu. Tekanannya menurun, gumamnya tanpa sadar. Dan pembengkakan di sekitar benjolan itu, Linda tidak mendengar semua kalimatnya. Matanya hanya menempel pada kepala kakaknya, karena kali ini ia melihat sendiri perubahan itu. Benjolan itu tidak sebesar tadi, masih ada, tapi jelas mengecil. Seolah sesuatu di dalamnya perlahan ditarik keluar, dipaksa pergi, dipaksa menyerah. Linda maju setengah langkah, napasnya tercekat, tangannya gemetar ketika menggenggam tangan kakaknya. "Mas, sakit?" Suaranya cepat, nyaris panik. "Apa yang Mas rasakan?" Kakaknya membuka mata lebih lebar. Tatapannya masih samar, tapi tidak kosong lagi. Ada fokus di sana, ada kesadaran, bibirnya bergerak, pelan, serak, seperti suara yang lama terkubur, akhirnya menemukan jalan keluar. "Lin..." Satu panggilan itu saja membuat dunia Linda runtuh. Karena itu bukan suara orang sekarat, itu suara kakaknya. Suara yang sudah ia rindukan, sampai ia sendiri lupa rasanya. Kakaknya menarik napas, lalu berkata lebih jelas, meski masih lemah, "Kepalaku ringan." Kalimat itu seperti kunci yang membuka semua pintu yang Linda kunci rapat-rapat di dalam dirinya. Matanya panas, dadanya sesak. Ia ingin tertawa, ingin menangis, ingin memeluk kakaknya sampai tulangnya sakit. Tapi tubuhnya hanya membeku di tempat, tidak percaya pada kenyataan yang berdiri tepat di depan matanya. Di saat yang sama, Sentot membuka matanya dan menatap Linda. Tatapannya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang lebih dalam di sana, seperti ia sedang menahan rasa sakit yang bukan miliknya. "Jangan putuskan sekarang," katanya pelan, suaranya hampir habis. "Belum selesai." Linda menatapnya, bibirnya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata tajam. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus memerintah apa, harus mengancam siapa, harus membeli apa. Yang ia tahu hanya satu, ia melihat kakaknya hidup kembali, sedikit demi sedikit, di depan matanya sendiri. Dan jam di tangannya terus berjalan, mendekati menit ke-13.
Detik-detik terasa semakin berat ketika jam di tangan Linda menunjukkan menit ke-13. Angka itu seperti berdetak langsung di kepalanya, memukul pikirannya berulang-ulang. Ia berdiri kaku, tidak berani bergerak, takut satu gerakan kecil saja bisa merusak sesuatu yang sedang terjadi, sesuatu yang selama ini ia anggap mustahil. Sentot kembali memejamkan mata. Kedua tangannya kini menekan lebih dalam, jari-jarinya menegang, seolah ia sedang menarik sesuatu yang membandel keluar dari tubuh orang lain. Nafasnya tersengal, bibirnya memucat, keringatnya jatuh ke tanah lebih deras, membasahi ubin taman rumah sakit yang dingin. Beberapa orang mulai menyadari, pria ini tidak sedang berpura-pura. Tidak ada aktor yang mau menderita sejauh ini hanya untuk sebuah sandiwara. Linda merasakan tenggorokannya kering. Ia ingin berkata sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar. Seluruh keberaniannya, seluruh keangkuhannya, runtuh perlahan, digantikan oleh rasa takut yang murni, takut berharap, dan takut kehilangan lagi. Tiba-tiba, kakaknya menarik napas panjang, sangat dalam, seperti orang yang baru saja muncul ke permukaan setelah hampir tenggelam. Dadanya naik tinggi, lalu turun perlahan. Matanya terbuka lebih lebar, kali ini tidak lagi kosong. Ia menoleh sedikit, menatap Linda dengan pandangan yang benar-benar sadar. "Lin," suaranya masih lemah, tapi jelas. "Kenapa kamu menangis?" Pertanyaan sederhana itu menghantam Linda lebih keras daripada ancaman apapun yang pernah ia terima sepanjang hidupnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlutut di samping kursi roda, menggenggam tangan kakaknya erat-erat, seolah takut ia akan menghilang jika dilepas. Mas sadar." Suaranya pecah. Tidak lagi ada nada perintah, tidak ada nada penguasa. Yang tersisa hanya seorang adik perempuan yang hampir kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kerumunan di sekeliling mereka terdiam. Tidak ada lagi tawa sinis. Tidak ada lagi bisikan meremehkan. Semua mata terpaku pada pemandangan itu, pada seorang pria yang perlahan kembali ke kesadaran, dan seorang wanita kaya raya yang kini menangis tanpa peduli siapa yang melihat. Suster mendekat cepat, tangannya gemetar ketika memeriksa denyut nadi dan kondisi kepala pasien. Ia menyentuh benjolan itu, lalu menarik napas tajam. "Ini mengecil drastis," gumamnya. "Saya tidak mengerti." Linda menoleh ke arah Sentot. Pria itu kini terhuyung sedikit. Tubuhnya bergoyang seperti kehilangan keseimbangan. Linda refleks berdiri dan melangkah mendekat, menangkap lengannya sebelum ia jatuh. Untuk pertama kalinya, Linda menyentuh Sentot bukan dengan amarah, bukan dengan penghinaan, tapi dengan kepanikan. "Hei, kau tidak apa-apa?" Sentot tersenyum tipis, sangat lemah. "Belum selesai," katanya lirih. "Sedikit lagi." Linda memandang jam tangannya. Menit ke-14. Hanya 1 menit tersisa. Dan di dalam 1 menit itu, Linda sadar hidupnya sudah berubah selamanya. Bukan karena ia akan kalah atau menang dalam taruhan bodoh itu, tapi karena ia sedang menyaksikan sesuatu yang tidak bisa ia beli, tidak bisa ia perintah, dan tidak bisa ia kendalikan. Keajaiban. Jam terus berdetak, dan semua orang menahan napas. 1 menit terakhir terasa seperti seumur hidup. Linda berdiri mematung, satu tangannya masih memegang lengan Sentot, takut jika ia melepasnya. Pria itu akan jatuh tak sadarkan diri di hadapan semua orang. Nafas Sentot pendek-pendek, wajahnya pucat, tapi matanya tetap terpejam, seolah seluruh kesadarannya sedang diarahkan ke satu titik terakhir yang harus ia selesaikan. Jam di tangan Linda berbunyi pelan. Menit ke-15. Suara itu seperti palu yang memukul dada setiap orang yang menyaksikan. Beberapa orang refleks menoleh, memastikan mereka tidak salah dengar. Batas waktu telah tiba. Sentot perlahan menarik kedua tangannya dari kepala kakak Linda. Gerakannya lambat, sangat hati-hati, seperti seseorang yang baru saja meletakkan sesuatu yang rapuh. Begitu tangannya terlepas, tubuhnya langsung goyah. Linda menahan napas, lalu menopangnya dengan kedua tangan
tanpa memikirkan siapa yang melihat, tanpa memikirkan harga diri. "Mas!" Linda berbalik cepat ke arah kursi roda. Suaranya gemetar. "Mas, bagaimana rasanya sekarang?" Kakaknya menggerakkan bahu, lalu menegakkan tubuhnya sendiri. Gerakan itu kecil, tapi jelas. Ia menatap sekeliling, wajahnya penuh kebingungan, seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang. "Kepalaku tidak pusing lagi," katanya pelan. "Rasanya ringan." Linda menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mengalir deras, tidak lagi bisa ia sembunyikan. Ia menatap benjolan di kepala kakaknya, lalu menoleh ke suster. Suster itu mendekat, menyentuh dengan hati-hati, lalu matanya membesar. "Ini hampir tidak terasa," katanya lirih. "Pembengkakan itu hampir hilang." Suasana meledak dalam keheningan. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Yang ada hanya napas-napas tertahan, mata-mata membelalak, dan rasa tidak percaya yang menggantung di udara. Semua orang tahu mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Linda perlahan berbalik ke arah Sentot. Pria itu kini bersandar lemah pada bangku taman, napasnya tersengal, wajahnya semakin pucat. Keringat dingin membasahi dahinya. Linda melangkah mendekat, berlutut di hadapannya. Tanpa peduli, gaun mahalnya menyentuh tanah. Kau berhasil," katanya pelan, seolah takut suaranya akan memecahkan kenyataan ini. Sentot membuka mata, menatap Linda dengan pandangan yang sama, tenangnya seperti saat pertama mereka bertemu. "Bukan aku," jawabnya lirih. "Tubuh kakakmu sendiri yang berjuang, aku hanya membantu." Kata-kata itu membuat Linda terdiam. Sepanjang hidupnya, semua orang ingin diakui olehnya, ingin dipuji, ingin dibayar. Tapi pria ini menolak semua itu dengan kesederhanaan yang membuat dadanya sesak. Linda menunduk, lalu mengangkat wajahnya kembali. Suaranya berubah, tidak lagi keras, tidak lagi dingin. "Aku berjanji," katanya pelan tapi jelas. "Aku akan menepati semua yang aku ucapkan." Beberapa orang terkejut mendengarnya. Mereka tahu janji Linda bukan janji kosong. Jika ia berkata akan memberikan segalanya, itu berarti segalanya. Sentot menggeleng lemah. "Aku tidak butuh apa-apa," katanya jujur. "Aku hanya ingin pergi." Linda terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus memaksa atau membujuk dengan apa. Uang, kekuasaan, status, semuanya terasa tidak berguna di hadapan ketenangan pria ini. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara yang nyaris bergetar. "Setidaknya, izinkan aku mengantar kakakku masuk. Setelah itu, jika kau tetap ingin pergi, aku tidak akan menahanmu." Sentot mengangguk pelan. Dan di saat itu, Linda sadar, tantangan 15 menit itu bukan hanya menyelamatkan kakaknya, itu telah mematahkan tembok kesombongan yang selama ini ia bangun tinggi-tinggi. Linda mendorong kursi roda kakaknya masuk ke dalam gedung rumah sakit, dengan langkah yang terasa jauh lebih ringan dari sebelumnya. Setiap meter yang mereka lalui, seperti jarak antara hidup yang lama dan hidup yang baru. Tangannya masih gemetar, bukan karena lelah, tapi karena emosi yang belum sempat ia pahami sepenuhnya. Ia terus menoleh ke arah kakaknya, seolah ingin memastikan pria itu benar-benar ada, benar-benar sadar, bukan bayangan yang akan menghilang begitu saja. Di dalam lorong rumah sakit yang dingin dan steril, dokter-dokter mulai berdatangan. Wajah-wajah profesional yang biasanya penuh keyakinan, kini menunjukkan kebingungan. Mereka memeriksa, berdiskusi pelan, menatap hasil pemindaian ulang dengan alis berkerut. Tidak ada yang berani berkata terlalu lantang, tapi satu hal jelas terbaca dari ekspresi mereka, kondisi pasien ini berlawanan dengan semua prediksi sebelumnya. Linda berdiri di samping, mendengarkan tanpa benar-benar mendengar. Pikirannya masih tertinggal di taman tadi, pada tangan Sentot yang gemetar, pada tatapannya yang tenang, pada caranya menolak semua janji yang bagi kebanyakan orang adalah surga. Ia menoleh ke belakang, ke arah pintu masuk, mencari sosok pria lusuh itu di antara lalu lalang staf rumah sakit. Sentot berdiri tidak jauh, bersandar pada dinding seperti orang yang sudah kehabisan tenaga. Ia tidak mendekat, tidak ikut campur,
hanya menunggu dengan sabar. Linda menatapnya lama, lalu melangkah mendekat. "Kakakku akan dipindahkan ke ruang observasi," kata Linda pelan. "Dokter bilang kondisinya stabil." Sentot mengangguk. "Syukurlah." Satu kata itu terasa begitu tulus, hingga membuat Linda menunduk sejenak. Ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk mengatakan lebih banyak, untuk bertanya, siapa sebenarnya pria ini? Dari mana ia datang? Kenapa ia bisa melakukan hal yang bahkan ilmu medis tak sanggup jelaskan? Tapi, entah kenapa, semua pertanyaan itu terasa tidak penting saat ini. "Aku berutang padamu," kata Linda akhirnya. Suaranya lirih, jauh dari nada perintah yang biasa ia gunakan. Sentot tersenyum tipis. "Tidak ada utang." Linda mengangkat wajahnya. "Setidaknya izinkan aku tahu, kau akan kemana setelah ini?" Sentot menatap lorong panjang di depannya, seolah melihat jalan yang sudah lama ia tempuh sendirian. "Aku hanya akan melanjutkan hidupku, menolong jika aku bisa, pergi jika aku harus." Jawaban itu sederhana, tapi menusuk. Linda menyadari sepanjang hidupnya ia selalu berlari mengejar sesuatu yang bernama lebih. Lebih uang, lebih kuasa, lebih pengaruh. Sementara, pria ini hidup dengan satu kata yang tidak pernah ia pahami sebelumnya, cukup. Seorang suster memanggil nama Linda dari ujung lorong. Kakaknya sudah siap dipindahkan. Linda menoleh kembali ke arah Sentot. Untuk sesaat, ia ingin mengatakan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa menahan pria itu tetap di sisinya. Tapi ia tahu, menahan orang seperti Sentot sama saja dengan merusak makna kehadirannya. "Terima kasih," kata Linda akhirnya, suaranya jujur, tanpa topeng. "Untuk segalanya." Sentot mengangguk sekali, lalu berbalik dan berjalan pergi. Langkahnya perlahan tapi mantap. Linda berdiri di tempat, menatap punggung itu, hingga menghilang di ujung lorong. Ada rasa kosong yang aneh di dadanya, tapi juga rasa hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan di dalam hati Linda Nasution, sebuah pertanyaan mulai tumbuh. Pelan, tapi pasti. Pertanyaan tentang hidup yang tidak bisa dijawab dengan uang. Hari mulai beranjak siang ketika suasana rumah sakit perlahan kembali normal. Orang yang tadi berkerumun satu persatu pergi, membawa pulang cerita yang bahkan mereka sendiri ragu untuk ceritakan. Takut dianggap berlebihan, takut dianggap berkhayal. Tapi bagi Linda, semua yang terjadi hari itu terpatri jelas di ingatannya. Setiap detik, setiap napas, setiap tatapan. Di ruang observasi, kakaknya kini terbaring dengan wajah yang jauh lebih tenang. Alat-alat medis masih terpasang, tapi tidak lagi berbunyi tergesa seperti sebelumnya. Monitor menunjukkan angka-angka yang stabil. Dokter berdiri di samping tempat tidur, berbicara dengan nada hati-hati, seolah takut kata-katanya akan merusak sesuatu yang rapuh. "Secara medis, ini sulit dijelaskan," kata salah satu dokter senior akhirnya. "Pembengkakan yang sebelumnya menekan saraf berkurang sangat cepat. Kami belum pernah melihat kasus seperti ini." Linda mendengarkan dengan wajah datar, tapi di dalam dadanya ada gelombang emosi yang terus berputar. Ia mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah kakaknya. Pria itu membuka mata dan tersenyum lemah. "Kamu capek, Lin," katanya pelan. "Pulanglah istirahat sebentar." Linda menggeleng cepat. "Aku tidak kemana-mana." Untuk pertama kalinya, kakaknya tersenyum lebih lebar. "Kamu selalu keras kepala sejak kecil," katanya lirih, lalu memejamkan mata kembali. Kali ini bukan karena lemah, tapi karena benar ingin beristirahat. Linda duduk di kursi di samping ranjang, menatap wajah itu lama. Kenangan lama muncul satu persatu. Masa ketika mereka masih miskin, ketika kakaknya bekerja keras agar Linda bisa sekolah, ketika ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari ia akan menjadi kuat, cukup kuat agar tidak ada lagi yang bisa menyakiti orang-orang yang ia cintai. Ia menepati janji itu. Tapi di sepanjang jalan, ia lupa satu hal, bahwa kekuatan tanpa hati hanya akan melahirkan kesepian. Pikirannya kembali pada Sentot, pada caranya datang tanpa membawa apa-apa dan pergi tanpa mengambil apapun. Linda meraih ponselnya, menelpon asisten pribadinya. "Cari pria bernama Sentot," katanya singkat. "Aku ingin tahu siapa dia, tapi jangan ganggu dia." Asistennya terdiam sejenak, jelas bingung dengan perintah yang tidak biasa itu,
lalu menjawab, "Baik, Bu." Linda mematikan panggilan. Ia bersandar di kursinya, menatap langit-langit putih rumah sakit. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa tidak perlu mengendalikan segalanya. Dan perasaan itu menakutkan, tapi juga menenangkan. Di luar gedung rumah sakit, jauh dari lorong steril dan lampu terang, Sentot berjalan menyusuri jalan kecil di pinggir kota. Langkahnya perlahan, tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia berhenti sejenak, menatap langit, lalu menarik napas panjang, seolah memastikan dirinya masih hidup di dunia yang sama. Ia tahu, pertemuannya dengan Linda Nasution belum benar-benar selesai. Tapi untuk saat ini, ia memilih pergi, karena ada hal-hal yang hanya bisa dipahami ketika seseorang berani meninggalkan apa yang ditawarkan dunia. Dan tanpa Linda sadari, takdir mulai menyusun jalannya sendiri. Lebih besar, lebih dalam, dan jauh lebih menyakitkan dari sekadar taruhan 15 menit. Malam turun perlahan, membawa ketenangan palsu yang menyelimuti rumah sakit. Lampu-lampu menyala lembut, lorong-lorong kembali sunyi, seakan semua drama siang tadi hanyalah mimpi. Namun bagi Linda, ketenangan itu terasa asing. Ia masih duduk di sisi ranjang kakaknya, mendengarkan napas yang kini teratur, suara yang dulu hampir hilang dari hidupnya. Dokter terakhir pamit dengan ekspresi yang masih sulit disembunyikan. "Kami akan terus memantau," katanya. "Jika kondisinya stabil hingga pagi, kemungkinan besar ia bisa dipindahkan ke ruang perawatan biasa." Linda mengangguk, mengucapkan terima kasih dengan sopan. Begitu pintu tertutup, ruangan itu hanya berisi mereka berdua. Kakaknya membuka mata perlahan, menatap Linda lama, seolah ada banyak hal yang ingin ia katakan, namun belum menemukan kata yang tepat. "Lin," ucapnya pelan. "Pria itu, Sentot, dia bukan orang biasa." Linda terdiam. "Aku tahu." "Kamu percaya padanya?" tanya kakaknya, bukan dengan nada curiga, tapi dengan keingintahuan yang tulus. Linda menarik napas panjang. "Aku tidak tahu apa arti percaya lagi," jawabnya jujur. "Tapi aku tahu satu hal. Hari ini, hidupku tidak akan sama." Kakaknya tersenyum tipis. "Mungkin itu memang tujuannya." Kata-kata itu membuat Linda terdiam lama. Ia menatap jendela, melihat pantulan dirinya sendiri di kaca. Seorang wanita yang selama ini ia kenal begitu kuat, kini terlihat lebih manusiawi, lebih rapuh. Dan anehnya, ia tidak membencinya. Di waktu yang sama, di sudut kota yang jauh dari gemerlap, Sentot tiba di sebuah rumah kecil yang nyaris tak terlihat dari jalan. Ia membuka pintu kayu yang sudah tua, masuk, lalu duduk di lantai. Nafasnya masih berat. Tubuhnya terasa seperti habis dilindas sesuatu yang besar. Ia memejamkan mata, membiarkan rasa sakit itu lewat tanpa keluhan. Bayangan wajah Linda muncul di pikirannya. Tatapan dingin yang perlahan runtuh, air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan. Sentot tahu, pertemuan itu akan meninggalkan bekas. Bukan hanya pada Linda, tapi juga pada dirinya sendiri. Ia membuka matanya, menatap telapak tangannya. "Aku sudah terlalu jauh terlibat," gumamnya pelan. Di dalam hati, ia merasakan firasat yang tidak nyaman. Seolah pertolongan hari ini bukan akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menyeret lebih banyak orang, lebih banyak luka, dan lebih banyak pilihan yang menyakitkan. Kembali di rumah sakit, Linda menerima pesan dari asistennya. Singkat, tapi cukup membuat dadanya menegang. "Kami menemukan beberapa informasi tentang Sentot. Latar belakangnya tidak sederhana." Linda menatap layar ponsel itu lama, lalu mengunci layar tanpa membalas. Ia menoleh ke arah kakaknya yang tertidur, lalu berbisik pelan, "Siapapun dia, aku akan menemukan jawabannya." Dan di malam yang tampak tenang itu, benang takdir mulai saling terikat lebih erat. Apa yang dimulai dengan 15 menit, kini bergerak menuju sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menembus tirai ruang perawatan. Linda terbangun di kursi kecil di samping ranjang, lehernya pegal, matanya sembab. Namun begitu ia menoleh, napasnya tertahan. Kakaknya sudah duduk setengah tegak, membaca koran tipis yang diletakkan perawat di meja kecil. Tangannya tidak gemetar,
Wajahnya berwarna. Senyum kecil terukir, nyata. "Pagi," katanya ringan, seperti hari-hari lama yang hampir Linda lupakan. Linda berdiri cepat, mendekat, memeriksa wajah itu dengan teliti, seperti takut keajaiban semalam memudar bersama cahaya pagi. "Kepalamu?" "Tidak pusing," jawabnya sambil tertawa kecil. "Aku lapar." Tawa Linda pecah, bercampur isak yang ia tahan. Ia memeluk kakaknya singkat, lalu memanggil perawat. Dokter datang, pemeriksaan dilakukan lagi. Angka-angka di monitor tetap stabil. Benjolan itu hampir tidak teraba. Kata-kata luar biasa dan belum pernah kembali terdengar. Tapi kali ini, Linda tidak butuh penjelasan. Ia sudah melihatnya sendiri. Saat pintu menutup dan ruangan kembali sunyi, ponsel Linda bergetar. Pesan dari asistennya masuk lagi. Ia membacanya pelan, satu baris demi satu baris. Wajahnya mengeras, bukan karena marah, melainkan karena kesadaran yang datang perlahan. Sentot, bukan orang sembarangan. Ia pernah tinggal berpindah-pindah, pernah menghilang bertahun-tahun, pernah berada dekat dengan orang-orang yang kini memilih diam. Tidak ada catatan kejahatan, tidak ada kekayaan, tidak ada jejak yang bisa diikat. Seolah ia hidup di sela-sela dunia, muncul ketika dibutuhkan, lalu lenyap tanpa bekas. Linda menutup ponsel. Ia menatap kakaknya, lalu menatap jendela. Di luar, kota bergerak seperti biasa, tapi baginya, ritmenya sudah berubah. "Lin," kata kakaknya pelan, "kalau kamu mencarinya, lakukan dengan hati." Linda menoleh. "Kenapa Mas bilang begitu?" "Karena orang seperti dia," jawabnya lembut, "tidak datang untuk dimiliki. Mereka datang untuk mengingatkan." Kata-kata itu menancap. Linda mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menang. Ia ingin mengerti. Di sisi lain kota, Sentot bangun dengan tubuh yang masih berat. Ia menyiapkan air, membasuh wajah, lalu duduk menatap lantai. Ketukan pelan terdengar di pintu. Ia menegang sejenak, lalu berdiri dan membuka. Seorang anak kecil berdiri di sana, membawa pesan singkat di kertas lusuh. Tidak ada nama pengirim, hanya satu kalimat. "Kau diminta kembali, waktunya sudah dekat." Sentot menutup pintu perlahan. Ia meremas kertas itu, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya pelan. "Aku tahu," gumamnya. Ia tahu, menolong kakak Linda telah menggerakkan sesuatu yang lama tertidur, dan kali ini konsekuensinya tidak akan sesederhana pergi. Di rumah sakit, Linda berdiri di depan cermin kecil, merapikan rambutnya. Ia tampak sama seperti biasa, rapi, tegas. Tapi di balik pantulan itu, ada keputusan yang baru tumbuh, bukan keputusan seorang penguasa, melainkan seorang manusia. Ia mengambil tasnya, menatap kakaknya sekali lagi. "Aku akan kembali sebentar," katanya. "Ada sesuatu yang harus aku selesaikan." Langkahnya mantap saat keluar dari ruangan. Karena kini, ia tahu, bagian tersulit bukan menyelamatkan hidup seseorang. Bagian tersulit adalah mengikuti kebenaran, bahkan ketika itu berarti kehilangan kendali. Dan di ujung hari itu, dua jalan kembali mengarah satu sama lain.